Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Good pagi untuk semuanya. Alhamdulillah teman-teman, aku sudah kenyang habis sarapan pakai waluh dan minumnya Naija ya. Ini ala desa teman-teman, sarapanku pagi hari ini ala sarapan desa. Karena Pak Bosku juga sarapannya seperti ini teman-teman. Kerja bawa waluh dan telur. Dan ini tadi sisanya Pak Bos nggak muat tempatnya ya, jadi aku makan dan Bu Bosku makan roti. Seperti itu teman-teman, kita meskipun di luar negeri tetap makannya ala desa ya. Oke teman-teman, aku mau duduk dulu karena ini panas banget teman-teman. Aku sambil ngesis ya. Habis ini lanjut kerja, ngurusi Bu Bosnya ya, ke kamar mandi. Terus disuruh gosok gigi, cuci muka, cuci tangan ya. Disuruh buang air kecil, buang air besar. Habis ini aku lanjut aktivitas rumah teman-teman, bersih-bersih rumah ya. Dan ini nanti teman-teman, acaraku mau nyuci kipas angin ya, dan mau mindahin baju-bajuku yang dari kamar asliku ya. Kamar asliku kan sini dekat ruang makan ya. Sekarang aku pindah di sebelah teman-teman, dekat kamar mandi tuh. Jadi habis ini aku tetap aktivitas, terutama yang dijaga pasiennya teman-teman. Bu Bosnya harus oke dulu ya. Bu Bosnya oke, ke kamar mandi, gosok gigi, cuci muka, selesaian. Aku olahragain dulu teman-teman. Habis itu aku aktivitas lagi. Tapi sampai nunggu Bu Bosnya di kamar mandi teman-teman, aku bersih-bersih rumah dulu, lap, nyapu-nyapu, dan ngolahragain Bu Bos. Intung ya teteh, cang intung ya. Sepese. Oke. Ini teman-teman, aku sudah ngasih tahu Bu Bos habis ini olahraga ya. Dianya hau ma? Apa hau? Oke. Ya itu teman-teman, kita di luar negeri itu seperti ini teman-teman. Jadi tidak seindah yang kalian bayangkan. Dan tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan teman-teman. Di balik layar besarnya gaji luar negeri Taiwan ya teman-teman, seperti ini. Kita ya harus sibuk juga, nggak kita enak-enakan teman-teman di sini terus menerima gaji besar, enggak. Jadi bayanganku dulu juga gitu teman-teman, di luar negeri itu kerjanya enak seperti itu, bayangan dalam bayangan ya. Ya nggak taunya kerjanya ya sama saja teman-teman, seperti ini, merawat pasien, membersihkan rumah, semualah pokoknya ya. Namanya ART ya, semuanya dikerjakan seperti itu. Jadi dulu bayanganku juga enak-enak teman. Oh di luar negeri ya, di luar negeri itu yang jelas enak kan gitu bayangan. Tapi justru sebaliknya teman-teman, seenak-enaknya kita di luar negeri, segede-gedenya gaji kita di luar negeri, tetap enak di negara kita teman-teman. Apalagi kalau kayak kita sudah mempunyai skill kayak aku ya teman-teman, aku sudah mempunyai skill, sudah bisa menjalankan usaha apa saja ya. Cuma ya dulu itu cuma terkendala karena modalnya ya teman-teman ya. Sebenarnya dulu aku tahun 2008 sampai 2012 itu sudah berjalan teman-teman, aku merintis usahaku ya. Ya karena Allah itu berkehendak lain, dan pada akhirnya sampailah aku ke negara Taiwan ini. Begitu ceritanya teman-teman. Dulu itu ceritanya aku kena musibah teman-teman, dan totalnya bukan total sedikit, nominalnya bukan cuma puluhan juta ya teman-teman, ratusan juta, dan tidak bisa aku tembusi di rumah ya. Pada akhirnya teman-teman, aku memutuskan untuk bekerja di luar negeri, dan itu pun aku nggak tahu tujuannya aku tuh mau bekerja ke luar negeri kemana gitu. Itu nggak ada feeling aku untuk teman-teman memilih untuk kerja ke Hong Kong apa Singapura apa ke Taiwan gitu, kan nggak ada pilihan teman-teman. Maksudnya nggak ada pilihan, pokoknya aku niatku tuh kerja ke luar negeri, tapi belum menentukan pilihanku untuk kemana gitu teman-teman. Dan ini pun dulu yang menentukan tuh PL ku teman-teman, karena aku niat tujuanku ke luar negeri ingin membayar hutang-hutang gitu teman-teman, menomboki hutang-hutang karena nasabah yang tidak bertanggung jawab. Dan aku tuh diarahkan sama PL ku, ya udah Mbak, kamu di Taiwan saja kerjanya. Karena apa? Karena aku biar nggak ada libur-libur ya. Kalau di Hong Kong teman-teman otomatis setiap minggu libur ya, otomatis nanti aku bisa boros.
dan aku tidak bisa membayar hutang-hutang seperti itu teman-teman. Pada akhirnya aku dikasih pilihan untuk diarahkan untuk ke Taiwan teman-teman. Oke, aku mau teman-teman ya. Dan pada akhirnya teman-teman aku tuh di PT kurang lebih tuh 1 bulan ya, apa belum ada 1 bulan tuh ada satu bos yang mau ngambil aku tanya akunya, tapi nggak mau teman-teman, katanya makan babi apa gitu ya, aku jadi nggak mau. Dan pada akhirnya ada lagi datang, ternyata ini bu bosku yang aku rawat nih teman-teman, aku langsung mau dan alhamdulillah masuk di Taiwan sini 2013 bulan 3 sampai saat ini 2021 ya teman-teman. Alhamdulillah 3 kontrak 1 bos, dan alhamdulillahnya teman-teman senengku aku merawat bu bos selama 8,5 tahun ya teman-teman. Saat ini ya alhamdulillah perkembangan makin hari itu makin membaik, dan yang dulu tuh nggak bisa berjalan sekarang bisa berjalan meskipun dibuku dari samping. Yang dulu kemana-mana pakai kursi roda sekarang lepas dari kursi roda kecuali ke rumah sakit saja, karena kalau ke rumah sakit tuh pakai mobil rumah sakit tinggi teman-teman, jadinya kita takut jatuh ya, seperti itu. Kayak keluar kota, ke Hualien, ke Yang Mingsan, jalan-jalan ke mall, kita makan-makan kemana saja kita bisa teman-teman, jalan digandeng, jadi bisa bergandengan mesra sama Pak Bos, Bu Bos sekarang seperti selayaknya orang nggak sakit lagi. Dan yang dulu nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum sendiri, nggak bisa diajak ngomong ya, sekarang dia tuh lebih paham dan lebih tanggap dan bisa makan sendiri, minum sendiri, bahkan bisa ambil sendiri teman-teman. Kalau kita tuh nggak ngawasi teman-teman, ada makanan di depan dia tuh bisa ambil seperti itu. Nah dulu teman-teman awal mulanya aku kesini, Bu Bos tuh minum obatnya sulit, nyedot air putih pun tuh nggak bisa ya teman-teman ya, dan minum obatnya tuh harus disendok, itu pun sulit dan diludah-ludahin terus ya. Nah di saat itulah ya Bu Bosku mulai teman-teman, aku telateni, aku sabar untuk merawatnya setiap hari. Dan dulu tuh teman-teman Pak Bos tuh mengeluarkan banyak uang untuk Bu Bos ya. Belanja banyak uang bagaimana tuh kan, satu hari ya pagi sampai nanti mau tidur itu teman-teman makan obatnya, dan obat dan jamu rebusan tuh teman-teman ada 12 macam ya. Sedangkan sekarang sudah ada 6 tahunan ini ya teman-teman, cukup minumnya 4 macam. Nah yaitu obat dokter pertama kali kanduan, obat dokter, obat otak, dan vitamin saja. Dan yang 8 obat yang mahal-mahal itu sudah ditinggalkan teman-teman, nggak diminum lagi. Nah seperti itu teman-teman. Dan dulu teman-teman aku saat balik kontrak yang kedua ya, Bu Bosku ini teman-teman, awal mulanya aku kesini badannya tuh semua tuh bengkak-bengkak teman-teman, suecong berisi air ya teman-teman. Suecong tuh berisi air teman-teman, kayak beri-beri dulu teman-teman. Jadi kita tekan gitu, tangan kita tuh nggak balik teman-teman, bekasnya masih masuk ke dalam. Nah setelah itu teman-teman Pak Bosku sering memijatkan Bu Bosku tuh ke tempat yang jauh, memakan waktu PP itu ada 2 jam teman-teman, PP 2 jam. Belum nanti macet di perjalanan, belum nanti antri di tempat pemijatan. Nah inisiatifku saja teman-teman, aku tuh menawarkan jasaku. Ya udah Pak Bos nggak usah pijet-pijet jauh-jauh, capek ya. Lagian Pak Bosku tuh kan hari istirahatnya, prainya kerja liburnya Sabtu Minggu ya teman-teman, otomatis Pak Bosku di saat hari liburnya itu untuk mengantarin Bu Bos pijat itu tadi, perjalanan memakan waktu, di sananya nanti masih kadang antri ya teman-teman ya. Aku tuh juga kasihan, dan aku menawarkan jasaku teman-teman, bahwa aku tuh bisa membantu mijet gitu loh, dengan cara aku tuh ya teman-teman, memakai pemikiranku ya. Aku tuh pakai botol yang kaca teman-teman ya, bekasnya cionya Pak Bosku habis buat sembahyangan itu kan ada botol kaca ya, tuh aku isi separuh dengan air dingin, separuh dengan air panas, dan aku rebusnya di itu loh teman-teman, seperti itu. Ada kan kelihatan tuh untuk rebus air. Nah itu aku buat mijat Bu Bos dari kaki ya sampai ke atas, jadi seluruh tubuh itu aku pijat semua, badannya Bu Bos aku pijat semua pakai itu tadi botol kaca. Dan aku pijat tuh kurang lebih teman-teman memakan waktu 1 jam sampai 1,5 jam, dengan cara aku pijat pakai botol yang kaca itu tadi, aku tuang setengah air dingin setengah air panas. Jadi aku buat mijat Bu Bos semua
dari kaki-kaki, dari tangan, pokoknya seluruh tubuhnya ya aku pijat semuanya itu sampai selesai. Jadi airnya itu nanti dingin, aku merebus lagi, aku tuang separuh lagi, aku isi panas lagi, seperti itu seterusnya sampai benar-benar selesai semua seluruh badannya yang aku pijet ya teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, itu aku lakukan selama kurang lebih 1 tahun. Setiap malam sehabis mandi sebelum tidur malam itu aku lakukan secara rutin 1 jam sampai 1,5 jam. Dan aku musikan Indonesia teman-teman, jadi nggak terasa capek, terus happy gitu loh teman-teman. Kalau kita itu bekerja dengan tulus dan ikhlas ya teman-teman ya, dan apalagi kita tuh semangatnya luar biasa ya, itu nggak terasa capek teman-teman, dan hasilnya tuh memuaskan juga. Alhamdulillah teman-teman, pada akhirnya membuahkan hasil, dan sampai saat ini Bu Bosku cantik, kakinya pun cantik, tidak bengkak lagi, dan tidak apa teman-teman, tidak ginjur-ginjur kayak beri-beri itu teman-teman. Dede, halo, mau aku syutingin dia lagi. Ini kan mini subse, halo. Ni since henpang, we chow lu, mini pau jong cepin, lan he jemput senti meo sue cong, teh putih lin teh, pang oh, dia seneng teman-teman, aku puji, kamu sekarang pinter, sekarang kamu bisa jalan, dan badan kamu sekarang nggak bengkak lagi, gini teman-teman. Dan sekarang teman-teman, Bu Bosku juga bisa bangun tidur, bisa gosok gigi, dan pelan-pelan aku ajari lepas baju dan pakai baju. Alhamdulillah teman-teman, bisa semua itu tinggal kitanya ya teman-teman. Kalau kita itu merawatnya tuh dengan tulus dan ikhlas, dengan penuh hati lah, dengan hati yang apa ya, hati yang ikhlas lah intinya seperti itu. Insya Allah itu teman-teman akan ada hasilnya, dan pasiennya pun juga seneng teman-teman ya. Ya Tete ya, halo Coan taksen gitu ya, meotin tol Coan. Oh. Ya seperti itu teman-teman, ceritanya seperti itu. Dan makanya teman-teman, sekarang semuanya keluarganya Pak Bos tuh tahu bagaimana perjuanganku. Jadi ibaratnya kayak Pak Bosku menaikkan gaji aku, menanggung semua kebutuhanku ya. Dan apa teman-teman, nanggung bayar potongan agent, askes, medikal ya, menaikkan gaji aku ya. Kurang lebih Pak Bos menaikkan gaji aku 2 kali teman-teman. Pertama bulan 1 sampai bulan 4 3.000 NT setara 1.500.000. Nah bulan 5, 6, 7 gajiku sekali minta gaji, aku minta 3 bulan gaji ya, 5, 6, 7 itu dinaikkan lagi teman-teman, karena katanya Pak Bosku COVID-19 setara 3.000 NT lagi, setara 1.500.000 lagi. Jadi menurut Pak Bosku kemungkinan ya teman-teman, dibandingkan pengeluarannya Bu Bos dulu yang banyak ya teman-teman, menaikkan gaji aku, menanggung semua kebutuhanku, selalu apa teman-teman, mencukupi kebutuhanku lah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali softtek itu bagi Pak Bosku mungkin nggak seberapa gitu loh, dibandingkan pengeluarannya Bu Bos yang dulu luar biasa teman-teman. Kayak burung walet tuh aja udah bunyi teman-teman, setiap minum tuh cuma 1 kotak itu cuma diminum berapa hari gitu ya. Terus kayak cincin dulu, bukan cincin tuh kayak apa teman-teman, ayam ya, kayaknya apa, kuahnya ayam dulu teman-teman, mahal banget ya 1 kotak itu aja 3.500, itu cuma minum 1 minggu. Setiap 1 bulan sudah berapa ya teman-teman, itu 2 macam, belum 8 macam ya, tadinya 8 macam yang nggak diminum, sekarang 8 macam. Nah sudah bisa dikalikan. Jadi Pak Bosku kemungkinan besar ya teman-teman, kalau aku menilai ibaratkan menaikkan gajiku, terus membebaskan aku dari potongan, menurut Pak Bosku itu tiada apa ya teman, tidak seberapa menurut Pak Bosku dibandingkan dengan banyaknya pengeluaran yang dulu Bu Bosku. Dan semenjak 6 tahun ini teman-teman, pengeluarannya itu berkurang banyak banget, karena udah hilang 8 macam obat yang mahal-mahal. Sekarang cukup minum 4 macam obat saja. Seperti itu teman-teman ceritanya. Dan Pak Bos itu orangnya baik banget teman-teman. Ini teman-teman, padahal ini cabai mahal ya teman-teman. Kemarin itu dibeliin teman-teman. 1 icin kalau nggak salah kemarin tuh Pak Bos ngomong 240 teman-teman. Dan ini aku dibelikan separuhnya, katanya Pak Bos kemarin ini dibeliin 100 teman-teman. 100 NT. Biasanya kalau cabai nggak terlalu mahal, standar 70-60 teman-teman, dibeliin 1 kresek teman-teman, karena ini mahal banget nih Taiwannya. Dan di bulan 2 kemarin, karena tuh cabai itu mahal banget teman-teman,
Pak bosku tuh tahu kalau aku tuh suka cabai teman-teman, dikasih uang 500 cm buat beli cabai teman-teman. Pak bosku seperti itu orangnya. Jadi aku pun tahu teman-teman, bos, assalamualaikum, bos kita kan baik ya teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan yang baik, kesempatan yang baik dimanfaatkan yang baik, jangan sampai disalahgunakan seperti itu teman-teman. Manfaatkanlah yang baik ya, jangan dimanfaatkan yang tidak baik seperti itu teman-teman. Jadi jangan disia-siakan gitu loh orang yang baik pada kita ya. Ini teman-teman, stokku sambal seperti ini. Setiap hari, sehari aku bikin 3 layah seperti ini teman-teman. Pagi kalau aku sarapan pakai tamping pasti aku bikin. Siang, sore, malam. Pagi, kalau pagi enggak, belum pasti ya. Yang jelas siang, malam aku pasti bikin cabai sambal seperti ini teman-teman. Sambal bawang. Jadi Pak bosku tuh tahu teman-teman. Jadi apa ya teman-teman, orang yang baik pada kita itu jangan disalahgunakan ya. Jadi benar-benar apa teman-teman, kita itu manfaatkan yang baik, jangan bikin kecewa lah, intinya seperti itu. Sama teman-teman seperti pasangan aja ya, kalau pasangan kita sudah baik pada kita, janganlah sampai kita menyanyikan, istilahnya jangan sampai apa ya teman-teman, bikin kecewa lah, intinya seperti itu. Karena apa teman-teman, ibaratkan seperti apa ya, 1000 yang datang tuh belum tentu bisa sama yang satu yang sudah hilang seperti itu. Sama dengan bos, dimanapun tuh sama teman-teman, sama ibaratkan pasangan seperti itu. Bos itu seperti pasangan kita teman-teman, pasangan kita maksudnya seperti ini ya. Jangan disia-siakan, orang yang baik pada kita jangan disia-siakan seperti itu. Jadi kita menyanyikan ibaratnya ya, kita sudah baik bos kita menyalahgunakan ya, otomatis kita nanti pindah ya, belum tentu kita mendapatkan ya 1000 bos yang apa ya, yang datang yang kita temui, belum tentu nanti bisa mendapatkan sebaik bosku ini, seperti itu istilahnya seperti itu. Begitu sebaliknya, kita berpasangan, kita berkeluarga teman-teman ya, 1000 orang yang datang di kita ya teman-teman, belum tentu dia itu akan bisa baik seperti yang satu yang sudah pergi, seperti itu. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi andaikan kita sudah mendapatkan bos yang baik ya, manfaatkan yang baik, maksudnya jangan dibikin kecewa, seperti itu loh teman-teman ya. Jadi banyak bos ya, 1000 bos yang kita temui, 1000 bos yang kita hadapi, belum tentu bisa sama seperti bosku, seperti itu loh teman-teman, intinya seperti itu. Jadi benar-benar aku tuh menjaga kepercayaan Pak bosku, benar-benar aku tuh kerja tanggung jawab dan tidak akan bikin kecewa, seperti itu teman-teman. Jadi makanya aku ingin mengasihi yang terbaik lah, intinya seperti itu. Berusaha tetap ingin mengasihi yang terbaik, terutama aku menjaga bu bosku harus yang baik dan perkembangan harus membaik, seperti itu. Dah keluarga Pak Bos tuh udah seneng. Jadi kayak kerjaan ini nomor 2 teman-teman, kerjaan, tapi aku yang utama tetap bu bos harus oke. Dan kalau bu bos sudah oke, baru aku mengerjakan pekerjaan rumahku, seperti itu. Contohnya seperti ini, bu bos sudah aku kasih sarapan, nanti aku bawa ke kamar mandi, aku olahragain. Nah, tetap utamakan bu bos yang kita rawat. Jadi tetap utamakan pasien kita oke ya. Karena aslinya tugas kita ini kan job kita pasien ya teman-teman ya, menjaga pasien seperti itu. Jadi tetap utamakan pasien dulu. Kalau pasiennya sudah oke, baru kita lanjutkan ke pekerjaan rumah, seperti itu. Nomor 1, pasien pagi harus kenyang, minum obat ya, disuruh ke kamar mandi, diolahragain, cuaca bagus keluar, dan kalau nggak bagus ya udah olahraga aja di rumah, seperti itu teman-teman. Inilah adalah suatu pengalamanku di luar negeri, dan inilah apa ya teman-teman, benar-benar memotivasi teman-teman juga ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan bos yang baik, kita dipertemukan orang yang baik, janganlah dibikin kecewa ya, dan janganlah kita apa ya teman-teman sampai apa ya, menyalahgunakan ya kebaikan orang pada kita ya. Karena apa teman-teman, belum tentu orang banyak itu bisa sama dengan yang satu sudah kita sia-siakan, kita kecewakan, seperti itu intinya ya. Ya udah, itulah pengakuan dari aku, dan inilah pengalamanku di luar negeri yang selalu aku terapkan ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman, aku dulu aslinya tuh paling takut kerja di luar negeri ya, karena ini modal nekat, karena itu tadi ya teman-teman, aku kena musibah yang aku ceritakan itu tadi. Dan pada akhirnya teman-teman, aku tuh nekat, aku beranikan diri, padahal itu
di PT aku sudah mengalami sakit teman-teman. Mau mengundurkan diri itu pikir 2 kali. Kalau aku mengundurkan diri, aku sudah nggak ada apa-apa lagi di rumah buat untuk apa nanti buat nebus gitu loh, jutaan, otomatis bulan juta ya teman-teman. Visaku sudah turun kan, tinggal menghitung hari aja, 3 hari apa 5 hari itu mau terbang. Sedangkan aku dalam posisi belum fit, masih sakit teman-teman, parah banget sakit itu dulu. Nggak cuman sakit-sakit gitu teman-teman, parah banget. Setiap hari aku tuh nangis, setiap mandi itu aku merasakan kesakitan. Karena apa teman-teman, airnya di PT Surabaya dulu ya, dekatnya Lumpur Lapindo itu ya teman-teman, kotor. Jadi kulitku tuh sensitif teman-teman, dulu tuh sensitif. Kalau kena kotor itu langsung merah-merah gitu, kayak alergi gitu loh teman-teman. Tapi alhamdulillah di Taiwan bersih seperti itu. Dan sampai itu teman-teman kayak luka-luka gitu. Jadi sangat tersiksa saat kita mandi. Apalagi aku dipindahkan di PT Jakarta 2 minggu. Dan PT Jakarta itu teman-teman dekat dengan laut, otomatis airnya tuh asin ya teman-teman. Jadi tangan-tanganku yang terluka, yang karena itu tadi teman-teman, alergi air yang kotor itu tadi teman-teman, itu bagaikan apa ya teman-teman, ya namanya terluka kena garam, pedih banget lah teman-teman. Tuh nangis teman-teman, makan sudah nggak nikmat, makan ini makan itu nggak bisa. Otomatis kan kalau aku makan ikan-ikanan apa kan otomatis tambah gatel ya teman-teman ya. Jadi aku tuh tersiksa banget teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang di Taiwan menemukan kemanisannya seperti itu. Aku benar-benar bersyukur, alhamdulillah di Taiwan kerja pertama dipertemukan bos yang sangat baik, sekeluarga ya, dan sangat peduli juga dengan keluargaku, terutama anakku juga. Semua keluarganya selalu menanyakan keadaan ibuku, keadaan anakku gitu teman-teman, seperti itu. Alhamdulillah aku selalu bersyukur, meskipun di sini kerjanya kadang sampai malam ya teman-teman, karena kerjaku dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan niatku mencari uang, tujuanku pulang membawa keberhasilan. Ya tiada rasa capek ya, capek ya sih capek, namanya kerja. Kita sebagai manusia, mesin aja kadang rusak ya teman-teman, apalagi kita manusia ya, gitu loh teman-teman. Jadi apa ya, yang bikinan Allah saja kadang kita merasakan capek ya teman-teman, rusak juga ya teman-teman, apalagi kayak mesin bikinan manusia ya, produksi manusia itu juga rusak kan, seperti itu ibaratnya teman-teman. Dibilang capek ya capek, dibilang apa ya teman-teman, lelah ya lelah, karena kita di sini bekerja, kita bukan robot ya teman-teman. Jadi apa ya, kita kerja pakai tenaga. Jadi ya yang penting hati kita tuh tulus, ikhlas demi keluarga, dan niat kita untuk membantu. Insya Allah apa teman-teman, lelah kita akan terbayarkan, dan semoga barokah selalu. Seperti itu. Yang penting kerja itu pakai hati teman-teman. Rasa capek pun terasa nggak capek, seneng lah, pembawaannya tuh seneng, happy seperti itu. Ya kita aja teman-teman, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.